Dewa United gencar melakukan persiapan menjelang menghadapi musim baru. Skuad Banten Warriors diketahui sangat aktif di bursa transfer dengan memburu bintang-bintang timnas Indonesia. Pasukan hitam emas kabarnya siap mengamankan sosok Stefano Lillipali hingga Rafael Struijk demi mengusung misi besar mengharumkan nama tanah air di kompetisi Asia. Cetak Gol coba merangkum ambisi Dewa United harumkan Indonesia di kompetisi Asia sebagai berikut. Buah manis percaya filosofi pelatih Belanda. Jan Olde Rickering bukanlah sosok baru di dalam skuad Dewa United. Juru taktik kelahiran Angelo ini sudah menukangi Banten Warriors sejak putaran kedua musim 2022-2023. Rickering dipilih sebagai pengganti Neil Maizar yang tampil mandek di putaran pertama. Pelatih 62 tahun ini punya tugas berat membebaskan Deluxe Unicorn dari zona degradasi. Bukannya berhasil, musim perdana Rickering justru tak berjalan mulus karena finish di posisi ke-17. Untungnya sistem degradasi Liga 1 di musim tersebut dihapuskan akibat tragedi Kanjuruhan. Kegagalan di musim pertama nggak membuat manajemen Dewa United patah semangat. Buktinya, mereka kembali mempercayai Rickering untuk menukangi Banten Warriors di musim 2023-2024. Keputusan tersebut akhirnya berbuah manis karena prestasi pasukan hitam emas yang langsung melejit. Pasukan Deluxe Unicorn tampil gacor hingga finish di peringkat kelima reguler series dengan 54 poin. Meski begitu, taktik Rickering sempat mengalami penurunan di putaran pertama di Liga 1 musim 2024-2025. Pasalnya, Dewa United hanya bertengger di posisi ke-11 saat memasuki pekan ke-17. Secara mengejutkan, Dewa United malah menjadi kuda hitam di putaran kedua. Pasukan Banten terbukti tangguh karena hanya kalah 3 kali dari 17 pertandingan putaran kedua. Hasilnya, Dewa United sukses finish sebagai runner-up Liga 1 musim lalu. Nggak heran prestasi tersebut membuat Rickering terharu dan mengacungi jempol kerja keras anak asuhnya. Tahun ini saya ingin kami berada di posisi yang lebih baik dari sebelumnya. Pada akhirnya kami finish di posisi kedua musim ini. Kami mampu mencapai target dan para pemain pantas mendapatkan apresiasi. Berkah keberhasilan menggacorkan talenta lokal. Kesuksesan Dewa United menembus papan atas Liga 1 nggak lepas dari peran Egy Maulana Fikri. Bersama Jan Olde Rickering, penyerang 24 tahun ini berhasil menemukan sentuhan magisnya. Buktinya sang kelok 9 sanggup mencetak 12 gol dan 7 assist. Catatan tersebut membuatnya jadi pemain Indonesia tersubur di Liga 1 musim lalu. Selain itu, Egy juga menjadi top skor kedua Dewa United setelah Alex Martins. Winger 24 tahun ini berhasil membuktikan kualitasnya masih sama seperti sedia kala. Pasalnya, Egy sempat dikritik habis-habisan karena mengakhiri karirnya di Eropa. Namun dirinya justru dibela Jan Olde dengan pujian setinggi langit. Egy punya banyak kualitas dan itu tak bisa diajarkan. Timing dan decision makingnya sangat bagus. Harus diakui juga bahwa finishing Egy luar biasa. Dia bisa mencetak gol dari jarak 16 meter. Selain Egy, Jan Olde juga berhasil menyulap permainan Ricky Kambuaya. Pemain asal Sorong ini menjelma jadi mesin kreatif Tangsel Warriors dengan sumbangsi 2 gol dan 6 assist. Lonjakan performa ini lahir berkat keputusan Jan Olde yang mengubah posisi kakak Ricky. Sang juru taktik memberinya kebebasan untuk tampil lebih maju sebagai gelandang serang. Peran tersebut membuat Kambuaya lebih menonjol dengan gocekan maut dan umpan membelah lautan. Padahal semasa di Persib Bandung, kemampuan ini sama sekali nggak terlihat. Dirinya dipaksa bermain lebih bertahan untuk mengatur tempo permainan. Melihat perkembangan kakak Ricky yang begitu drastis, Jan Olde langsung mengacungkan 2 jempol. Saya coba menempatkan Kambuaya pada posisi yang bukan tempatnya, supaya lebih sering mengendalikan permainan. Dengan pengalamannya, dia bisa tampil begitu baik, puji Jan Olde. Dapatkan jaket kece dari Good Frank. Kamu bisa dapatkan potongan harga dengan mengklik link di bawah ini. Langsung ambisius bersaing di Asia. Keberhasilan talenta lokal membuat Dewa United ketiban berkah lainnya.
Pasukan Banten Warriors bakal debut di kompetisi Asia saat musim depan bergulir. Nantinya Dewa United akan bertarung dalam kompetisi kasta ketiga AFC yakni AFC Challenge League. Tim yang bermarkas di Tangerang ini bakal memulai perjalanannya di fase grup wilayah timur. Sebelumnya anak Dewa diprediksi harus menempuh babak playoff terlebih dahulu. Namun Dewa United langsung dipromosikan AFC untuk mengisi kekosongan slot yang ditinggalkan Korea Utara. Rupanya Korea Utara tak punya tim yang mendapat lisensi AFC. Sebaliknya Dewa United sudah memegang izin untuk berkompetisi di level Asia. Dengan demikian Dewa United tak perlu repot-repot mengikuti playoff kualifikasi turnamen. Tim Unicorn hanya perlu mempersiapkan diri demi mengharumkan nama Indonesia. Alhasil Yan Olde Rickering bersemangat bisa membawa anak Dewa melaju jauh di kompetisi Asia. Klub ini usianya baru eksis 3 tahun. Setiap tahun kami membuat satu langkah lebih maju. Saya pikir musim depan kami akan menciptakan langkah baru. Ambisi kami tentu bakal lebih tinggi. Kami pastinya juga akan lebih kuat. Rupanya ambisi haus bersaing ini datang dari rasa balas dendam yang merasuki Rickering. Ex-pelatih Young Ajax ini ogah tampil loyo di kompetisi Asia seperti klub tanah air lainnya. Lolos ke kompetisi Asia tidak hanya bagus bagi Dewa United, tetapi juga baik untuk sepak bola Indonesia. Saat ini kita kehilangan satu tempat di Asia karena kegagalan tim lain. Lanjut Rickering. Gak heran Rickering berambisi menambah amunisi anyar berkualitas di bursa transfer. Pelatih 62 tahun ini bahkan sudah menyodorkan rekomendasi pemain kepada manajemen tim. Berbanyak transfer bintang Timnas Indonesia. Dewa United langsung memulai pergerakan transfernya demi menyongsong kompetisi Asia musim depan. Salah satunya dengan upaya mengamankan jasa Stefano Lillipali. Penggawa Timnas Indonesia ini dikabarkan bakal segera cabut dari Borneo FC Samarinda. Bahkan penyerang 35 tahun ini diisukan sudah sepakat untuk membela Banten Warriors musim depan. Dilansir dari Transfermarkt, kepindahan Lillipali punya kan sebesar 98%. Jika berhasil direkrut, pemain kelahiran Arnhem ini bakal menjadi tambahan penting untuk Yan Olde Rickering. Pasalnya, Lillipali bisa beroperasi sebagai gelandang serang dan sayap kiri. Meski sudah cukup uzur, dirinya masih bisa mencetak 6 gol dan 4 assist di Liga 1 musim lalu. Selain Lillipali, Dewa United juga dikabarkan semakin dekat dengan Wahyu Prasetyo. Bek asal Batang ini memang santer diisukan bakal cabut dari Malut United. Tak cukup sampai di situ, Tangsel Warriors juga membidik sosok Rafael Struijk. Bomber andalan Timnas Indonesia ini masih berstatus agen bebas setelah meninggalkan Brisbane Roars. Kedatangan El Clemmer sendiri dinilai bakal menambah variasi serangan Dewa United. Pemain 23 tahun ini dikenal punya mobilitas tinggi dan aktif menjemput bola. Dirinya bisa menjadi alternatif Alex Martins yang lebih sering menunggu di kotak penalti. Apalagi Rafael Struijk juga bisa ditempatkan di kedua sisi sayap. Transfermarkt melaporkan kepindahan Struijk punya peluang 81% untuk terrealisasi. Kedatangan El Clemmer diharapkan bisa menarik minat Nathan Choaon. Namun Nathan sendiri dikabarkan lebih dekat untuk bergabung ke Persebaya Surabaya. Buat kamu yang ingin tampil gaya dengan sepatu yang casual, cobain deh sepatu Adidas Lifestyle R71 yang kini diskon 30%. Itulah ulasan ambisi Dewa United harumkan Indonesia di kompetisi Asia. Bagaimana pendapatmu? Akankah Tangsel Warriors mampu mengharumkan nama Indonesia di tangan Yan Olde Rickering? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.